Pernah kepikiran nggak sih kalau semua urusan uang beres, apakah hidup kita otomatis jadi bahagia dan penuh makna? Nah, itu dia pertanyaan besar yang akan kita kupas tuntas hari ini. Coba deh bayangin sejenak, Anda baru aja kasih surat pengunduran diri. Semua beban finansial hilang, Anda bebas. Tapi, terus ngapain? Inilah inti dari obrolan kita. Jadi, kita bakal lihat kenapa kebebasan finansial itu rasanya dikejar-kejar banget, kenapa kadang itu malah bisa jadi bumerang, dan gimana cara kita melihatnya dengan lebih jernih. Oke, pertama-tama kita akui dulu ya, daya tarik dari ide ini tuh luar biasa. Kenapa sih kita semua pengen banget? Jawabannya ada di 3 kata yang powerful banget. Yang pertama ya jelas kebebasan. Ini impian buat nggak lagi diatur sama jam waker, bebas dari kerjaan yang bikin capek, dan yang paling penting, bebas buat ngatur waktu kita sendiri 100%. Berikutnya adalah pilihan. Saat uang bukan lagi masalah, wah rasanya semua pintu jadi kebuka. Anda akhirnya bisa seriusin hobi yang udah lama cuma jadi angan-angan, belajar hal baru, atau keliling dunia tanpa pusing mikirin cuti. Dan yang terakhir, keamanan. Ada rasa tenang yang nggak ada duanya saat kita tahu kalau diri kita dan keluarga bakal selalu aman, apapun yang terjadi di luar sana. Oke, biar kita semua sepaham, ini nih definisi teknisnya. Intinya tuh gini, pendapatan pasif Anda, entah itu dari investasi, properti, atau lainnya, udah cukup buat menutupi semua biaya hidup Anda. Simpelnya gitu. Nah, sekarang jangan salah sangka dulu. Ada banyak banget alasan kenapa uang itu bisa banget bikin hidup kita lebih baik. Ini bukan cuma angan-angan kosong loh, ada datanya loh. Gini deh, kalau kita stabil secara finansial, salah satu sumber stres terbesar dalam hidup modern itu langsung hilang. Ini tuh kayak kita lagi ngebersihin ruang di kepala kita. Jadi ada kapasitas mental dan emosional lebih buat fokus ke hal yang beneran penting, kayak pengembangan diri atau hubungan dengan orang lain. Data dari berbagai penelitian juga nunjukin hal yang menarik, seperti yang bisa kita lihat di sini. Ada hubungan positif yang jelas banget. Makin kita merasa aman secara finansial, makin tinggi juga tingkat kebahagiaan kita secara umum. Jadi, ini bukan sekedar perasaan ya, uang memang terbukti bisa bantu kita merasa lebih baik. Tapi, disinilah ceritanya jadi sedikit lebih rumit. Kalau uang bisa membeli semua kebebasan dan keamanan itu, kenapa banyak orang yang udah berhasil mencapainya justru malah merasa hampa? Kutipan ini tuh pas banget buat ngegambarin paradoksnya. Ternyata, sampai di garis finish perlombaan finansial itu bisa terasa sepi dan bikin bingung. Fenomena ini sering banget dialami sama orang-orang di gerakan FIRE, tahu kan? Financial Independence Retire Early. Biasanya mereka menghadapi 2 masalah besar. Pertama, kehilangan identitas. Bayangin deh, selama bertahun-tahun, jawaban dari pertanyaan siapa Anda, itu ya pekerjaan Anda. Waktu itu hilang, rasanya kosong. Kedua, kita manusia ini kan jago banget beradaptasi. Rasa euforia karena nggak harus kerja lagi itu, ya pelan-pelan memudar. Dan akhirnya, kebebasan itu jadi terasa biasa aja. Nah, disinilah letak kuncinya. Mengejar kebebasan finansial itu seringkali jadi tujuan ekstrinsik, fokusnya ke hal-hal di luar diri, kayak angka di rekening bank. Padahal kebahagiaan sejati itu biasanya datang dari motivasi intrinsik, rasa punya tujuan, pengembangan diri, dan hubungan yang dalam. Mencapai tujuan ekstrinsik ternyata nggak otomatis ngasih kita kepuasan intrinsik. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Ya betul, kebebasan finansial itu ngasih kita rasa aman dan banyak kesempatan. Tapi dampaknya ke kepuasan hidup kita ternyata cuma moderat. Dan itu pun sangat bergantung pada kenapa kita mengejarnya dan gimana kita pakai waktu luang kita setelah itu. Jadi, gimana dong seharusnya kita melihat semua ini? Coba deh, kita pakai sebuah perumpamaan baru yang mungkin bisa bantu. Ini bukan puncak gunung yang harus Anda daki. Bukan juga garis finish yang harus Anda lewati. Anggap aja kebebasan finansial itu seperti mobil yang keren banget, cepat, bisa diandalkan, dan bisa membawa Anda kemanapun Anda mau. Dan inilah poin terpentingnya. Punya mobil secanggih apapun nggak ada gunanya kalau Anda nggak punya tujuan. Anda yang harus pegang kemudi, pilih mau ke arah mana, dan injak gasnya. Uang memang memberi Anda alat yang luar biasa, tapi tujuan dan makna hidup itu harus datang dari dalam diri Anda sendiri. Oke, jadi kalau kita yang harus nyetir, apa dong bensin yang kita butuhkan biar perjalanannya memuaskan? Nah, sumber-sumber yang ada secara konsisten nunjukin beberapa hal. Ini dia, 4 bahan bakar utama yang nggak bisa dibeli pakai uang. Pertama, tujuan, merasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita.
Kedua, hubungan. Secara sadar membangun koneksi yang beneran dalam dengan komunitas dan orang terdekat. Ketiga, pertumbuhan. Nggak pernah berhenti belajar dan menantang diri sendiri buat coba hal baru. Dan yang paling penting, nilai hidup. Memastikan setiap hal yang kita lakukan itu sejalan dengan apa yang beneran penting buat kita. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya itu bukan lagi berapa banyak uang yang cukup, melainkan uang ini untuk apa? Kebebasan finansial itu ibarat sebuah kanvas kosong yang luar biasa, tapi Andalah pelukisnya. Jadi apa yang akan Anda lukis di atas kanvas itu?